Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku akan bahas seputar PMI Taiwan. Dan sebelum aku lanjut, teman-teman boleh bantu aku untuk like, share ke teman-teman kamu, dan juga klik tombol subscribe-nya ya. Jadi di video kali ini, aku akan bahas tentang gimana caranya ikut kelas pelatihan yang 20 jam itu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar kelas pelatihan 20 jam untuk daftar jadi tenaga kerja menengah gitu ya. Nah, kalian bisa belajar dari handphone. Berita baik nih. Jadi aku juga mau revisi untuk video aku yang sebelumnya. Aku pernah bilang kalau kalian harus standby komputer atau laptop ya. Ternyata aku udah tanya dan nggak perlu juga. Untuk tenaga kerja yang nggak punya laptop atau komputer bisa pakai email. Jadi aku langsung jelasin yang pakai email aja ya. Nah, pada saat kalian masuk ke website ini, nanti linknya aku juga kasih di deskripsi. Kalian bisa lihat. Nah, kalian pilih yang pendaftaran dan login email untuk tenaga kerja asing luar negeri. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Kalian pilih yang ada gambarnya email. Terus, kalau udah tampilannya selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi email Anda, terus juga mengisi kata sandi yang kalian inget ya, yang nggak usah yang susah-susah, dan jangan lupa dicatat. Karena nanti setiap kalian mau kelas, kalian akan pakai kata sandi itu. Terus juga kode verifikasinya, itu yang ada di kotak sebelahnya itu kalian ketik ulang aja. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa lanjut ke bagian peraturan pembelajaran digital, pembelajaran digital sebelahnya ya. Jadi nanti di pembelajaran digital ini, kalian akan lihat banyak banget video-video ya. Jadi pastikan kalian udah login dulu nih sebelum kalian mau nonton yang itu ya. Kalau misalnya kalian belum login juga nanti akan diminta untuk login. Jadi nanti akan banyak video. Nah, untuk tenaga kerja menengah ini, videonya itu nggak cuma tentang bahasa Mandarin. Ya, malah kayaknya sih nggak ada bahasa Mandarinnya ya. Jadi kelasnya itu 20 jam itu adalah kelas untuk kalian sebagai tenaga kerja supaya kalian upgrade ilmu nih gitu. Nah, itu banyak banget video-videonya, kalian bisa tonton. Dan saranku, kalian tontonnya itu jangan pas 20 jam. Dilebih-lebihin aja. Kenapa? Karena takutnya kalau kalian misalnya, menurut kalian udah 20 jam, tapi ternyata komputer menghitungnya itu kurang dari 20 jam. Kan sayang ya. Jadi kalian nontonnya dilebihin aja 25, 30 ya, biar lebih aman. Nah, terus yang penting kalian ketahui juga, pada saat kalian nonton itu kan videonya dari YouTube ya. Tapi kalian jangan klik yang ada logo YouTube-nya. Jangan sampai pindah ke YouTube-nya. Kenapa? Karena nanti nggak terhitung oleh website Depnaker itu. Jadi kalian harus nontonnya itu dari website itu ya. Jangan kalian, oh ini dari YouTube nih, saya nonton di YouTube aja deh. Nah, nanti kalian di YouTube itu nggak akan kehitung. Jadi kalian pada saat nonton, pastikan kalian masih berada di website Depnaker yang WDA tadi itu ya. Nah, terus pada saat kalian nonton, jangan disambi nyuci, disambi masak, kasih makan akong ama, jangan ya. Karena nanti dia itu akan muncul notifikasi seperti ini nih, kalau video ini berhenti sementara dan Anda harus mengklik gitu ya. Nah, itu kamu harus klik. Nah, itu setiap 15 menit sekali akan muncul seperti itu. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa kalian benar-benar belajar dan mendengarkan gitu. Jadi saranku kalau memang kalian mau nonton, kalian spare waktu 1 jam, 1 jam setengah untuk benar-benar fokus nonton ya. Jangan disambi nanti sambil chatting keluarga dan lain-lain. Jangan. Nanti kelupaan. Karena kalau misalnya komputer itu mendeteksi kalau kok kamu udah lama ini muncul kok nggak diklik, nggak ada respon gitu ya. Nanti kalian dianggap kalian tidak nonton dan itu akan langsung gagal. Ada loh ya yang pendaftarannya itu di-cancel gara-gara dia cuman buka doang play tapi dia nggak tonton. Nah, jadi jangan macam-macam ya guys. Nah, setelah kalian lulus 20 jam, nanti kalian bisa download sertifikatnya. Jadi nanti sertifikatnya itu kalian bisa download di bagian pencetakan sertifikat. Diklik aja, terus nanti sertifikatnya bentuknya akan seperti ini nih. Satu lembar seperti ini ya. Jadi akan kelihatan nama kalian siapa, terus kalian udah ikut kelas dari kapan sampai kapan, udah berapa jam, itu kelihatan semuanya. Nah, itu tinggal kalian simpen aja di HP, kemudian kalian ke Seven atau family terdekat, itu bisa print. Jadi, sertifikat itu bisa di print ya. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar APRC, ya, kalau misalnya gaji kalian sudah memenuhi standar, kalian persiapan dulu untuk TOCFL,
dan juga kelas teknik menengah ini ya. Jadi 3 syarat itu kalian lengkapi dulu. Baru setelah itu kalian ke imigrasi bilang kalian mau daftar EPRC. Atau kalian ke kantor Depnaker bilang kalian mau daftar EPRC. Pasti dibantuin. Dan setelah kalian menjadi tenaga teknis menengah, otomatis kan gaji kalian harus naik ya. Karena syaratnya kalau majikan kalian masih mau mempekerjakan kalian sebagai tenaga teknis menengah, itu gajinya harus naik. Jadi udah nggak boleh lagi tuh 20.000 dan lain-lain. Karena gajinya itu harus memenuhi standar. Kalian udah bekerja 5 tahun sebagai tenaga teknis menengah, baru kalian bisa lolos tuh EPRC-nya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang baru 6 tahun, 7 tahun, nah ini masih jadi kesempatan yang bagus nih buat kalian. Nah, kalau misalnya kamu udah 12 tahun atau 14 tahun gimana nih? Aku juga dengar itu masih bisa ya. Peraturannya udah didiskusikan oleh pemerintah Taiwan, itu masih bisa, cuma tinggal tunggu mereka ketok palu aja untuk mengesahkan gitu ya. Tinggal ditunggu kabar baiknya aja. Tapi kalau memang kalian niat, pasti ada caranya kok. Yang penting kalian berusaha dulu aja dan pastikan kalian sudah gajinya minimal 24.000 untuk sebelum daftar ya. Kemudian kalian sudah ada ujian TOCFL dan kalian udah ada sertifikat pembelajaran tenaga teknis menengah 20 jam. Nah, setelah itu baru deh bisa daftar. Dan aku juga mau info buat teman-teman yang mungkin lagi nonton YouTube ini atau nonton di TikTokku ya. Aku juga akhirnya memutuskan untuk buka kelas, tapi nggak banyak orang ya, karena biar lebih terjangkau orang-orangnya. Karena memang fokus untuk belajar bahasa Mandarin untuk TOCFL ya. Dan nanti aku bisa bantuin juga kalau teman-teman mau daftar untuk yang 20 jam pelatihan. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelas bareng aku, itu kelasnya setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, malam ya. Nanti jamnya akan diinfokan di grup. Jadi teman-teman bisa DM aja ke Instagram aku ini. DM ke Instagram aku, bilang kalau kamu mau ikut kelas pendaftaran bahasa Mandarin gitu. Nah, untuk biayanya berapa? Untuk saat ini aku memberikan biaya itu adalah 3.000. 3.000 itu sampai kalian lulus TOCFL ya. Jadi kelasnya akan terus berlanjut. Misalnya kalian sebenarnya normalnya kelasnya itu kita 1-2 bulan, oke? Nah, jadi 3.000 itu untuk 1 bulan. Ya, 3.000 1 bulan. Tapi itu aku memberikan garansi untuk teman-teman harus sampai lulus TOCFL. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ikut kelas aku nih 1 bulan atau 2 bulan, tapi belum lulus-lulus, itu bisa ikut aja kelasnya terus gratis ya. Karena memang biar teman-teman bisa semangat lulus TOCFL. Jadi kalau memang teman-teman mau, boleh silakan DM aku ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ada yang lainnya, boleh juga tanya di DM Instagram aku. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman dan boleh bantu aku untuk share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin juga butuh informasi tentang pendaftaran EPRC. Semangat juga buat yang udah ujian dan semoga lancar dapat EPRC dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.